balik lagi di podcast Kecamatan Koja. Kali ini kita mau menghadirkan UMKM Kecamatan Koja. Kecamatan Koja ini banyak banget loh UMKM yang udah ada. Salah satunya nih yang sudah kita hadirkan di sini, Ikonyo. Produk Ikonyo, dan ada juga tentunya owner kita Ibu Elsya Anggraini sebagai owner Ikonyo ya, Bu, produk Ikonyo. Jadi gimana nih Bu, rendangnya saya lihat tuh enak banget, Ibu bisa menjelaskan nggak sedikit? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau rendang, sebenarnya kami itu punya 5 varian rendang. Cuma yang saya bawa pada kesempatan hari ini cuma ada khusus di daerah Payakumbuh. Gitu ya. Padang ya Bu ya. Iya, telur itu bulat, ada yang diceplok atau di dadar gitu. Tapi ini sebenarnya ada satu makanan yang enak banget dan awet. Ini namanya rendang telur crispy. Mbak, bener, Mbak bisa coba deh, silakan dibuka. Terus ya nanti saya coba ya. Oke, saya punya 2 varian yang best seller. Selain rendang telur itu ada rendang daging iris. Rendang daging iris. Nah, ini. Kebetulan untuk 2 varian rendang ini kami sudah memiliki izin edar BPOM. BPOM ya. Iya. Nah ini kebetulan ini saya lagi riset. Iya. Jadi selama ini saya taunya rendang saya itu cuma bisa tahan di suhu ruang itu 1 minggu. Paling lama 10 hari. Tapi dengan ilmu pengetahuan saya riset dan ini tanpa di lemari pendingin. Iya. Ini udah hampir 5 bulan. Oh, 5 bulan? Fine aja. Tapi saya belum berani coba karena rencana saya ini nanti setelah 6 bulan saya baru buka. Oh, ini tanpa bahan pengawet ya? Tanpa bahan pengawet, tanpa bahan penyedap. Kalau boleh tahu Ibu risetnya kemana aja Bu? Bisa sampai 5 bulan kayak ini gitu? Saya riset pribadi sendiri. Oh, tapi kebetulan untuk mendapatkan MD tadi itu kita kan melalui beberapa macam proses ya. Di BPOM itu kan sangat-sangat ketat. Itu ada mulai dari pemeriksaan bahan sampai hasil jadi itu ada semua alurnya dan ada hasil laboratorinya dan aman. Produk kami itu aman. Alhamdulillah gitu kan. Jadi ini untuk 1 bulan ke depan baru saya buka gitu loh. Saya pengen tahu rasanya apakah berubah, apakah masih tetap sama. Karena ini kan melewatin proses yang berbeda dan ini di vakum. Tapi kebetulan sebelum saya dapat ilmu ini, saya bikin rendang frozen. Makanya di sini tertulis di suhu ruang itu cuma untuk 7 hari. 7 hari. Di frozen 6 bulan. Sebenarnya bisa 1 tahun. Cuma saya cari aman aja, nggak usah lama-lama biar orang cepat order lagi gitu loh. Seperti itu Mbak. Oh gitu. Iya. Untuk dagingnya sendiri apakah ada daging pilihan yang Ibu pilih gitu untuk rendang Ibu sendiri? Oke, baik. Pastinya untuk kualitas premium kita pasti menggunakan bahan premium. Kebetulan kita ini kalau di bidang F&B pasti diminta untuk kehalalan produk. Benar. Jadi untuk daging kita nggak bisa beli sembarangan. Jadi kita sudah punya supplier khusus yang memang direkomendasikan di saat dulu aku pengurusan halal dan pengurusan MD-nya. Seperti itu. Terus daging untuk rendang itu sebenarnya macam-macam ya. Tapi memang itu tergantung dari proses memasak juga. Kalau rendang itu ya, kalau saya biasanya sama ini memakai daging paha belakang. Kenapa nggak pakai khas? Karena rendang saya adalah rendang yang dimasak lama selama 7 jam. Kalau saya pakai khas dalam, itu nanti jadi bumbu semua. Begitu. Jadi masak Ibu sendiri atau gimana? Kebetulan alhamdulillah tadinya saya semua itu CEO-nya saya sendiri. Semua saya sendiri. Semua Ibu sendiri. Beriring berjalannya perkembangan usaha, kita sudah punya tim. Jadi tidak mesti saya yang memasak walaupun itu dalam pantauan saya seperti itu. Karena alhamdulillah saya 1 bulan ke belakang sudah tanda tangan MOU dengan Transmart. Jadi ini nanti bisa didapatkan di Transmart. Wow, luar biasa. Gitu. Ini untuk ukuran 200 gram. 200 gram kalau untuk rendang telur crispy. Kalau untuk rendang daging atau rendang paru itu 330 gram. 330 gram. Berarti harga nanti di swalayannya lebih murah lagi? Lebih kurang sama. Dan kebetulan saya juga di marketplace ada. Oh, ada juga ada di toko Orange. Toko Orange. Iya. Wow, kayaknya enak banget. Variannya apa lagi Bu tadi ini? Jadi 5 itu rendang daging iris, rendang daging suwir, rendang paru, rendang ayam suwir.
seperti itu. Berarti ini semua resep keluarga tadinya gitu Bu ya? Iya, kebetulan ibu saya adalah lulusan Boga. Dulunya mama saya itu sekolahnya sekolah Boga. Terus mama saya kebetulan ASN juga, udah pensiun ya. Jadi waktu itu saya dari sebenarnya gini, usaha yang saya tekunin sekarang itu adalah hobi. Jadi saya dari kecil itu mulai dari SD kelas 4 SD itu udah sering bantuin ibu saya di dapur, walaupun saya punya ART gitu loh di rumah, cuma seneng aja gitu loh di dapur. Senang ya, jiwa perempuannya keluar gitu. Bener, tapi apa ya, sempat terhenti karena pas saya kuliahnya di teknik. Oh, di teknik. Teknik apa Bu kalau boleh tahu? Elektro. Teknik elektro, bikin rendang 5 macam. Wah, kurang apa coba? Perhitungannya pasti kuat banget ini Bu ya. Presisi ya. Presisinya pasti kuat banget. Dan di sini juga saya lihat ada ini. Iya, produk teman-teman yang lain. Teman-teman Ibu boleh disebutin Bu apa? Boleh, ini ada keripik pisang sultan. Terus ada minuman juga, ini minuman es coklat Pandora. Bener. Terus ada lagi itu brownies ya. Ini ada kayak ya bolen. Bolen bakul Amita dari dapur kami ke meja Anda. Iya. Terus juga ada ini loh, ini kayaknya juga enak banget ya. Ada flash roll-nya Ihsan Cake. Coba deh, menarik sekali itu. Menarik banget nih guys, kayaknya harus dibeli nih Ihsan-nya. Kayaknya enak banget nih, nanti aku cobain boleh Bu ya? Boleh, ini boleh dicoba dan langsung dikasih testimoni juga silakan. Baik, nanti aja kali ya. Soalnya ketahuan nanti makannya maruk. Berarti enak. Oke, kalau kayak gitu banyak banget UMKM yang bisa dilihat di sini, ada rendang, ada keripik pisang, ada bolen, ada minuman coklat, dan pasti masih banyak yang lainnya, pasti masih banyak ya Bu. Koja itu luar biasa banget, UMKM-nya hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua, percaya karena di sini tuh kayaknya makanan banyak banget ya. Oke, tadi udah kita dengerin dan udah kita lihat bareng produk-produk UMKM Kecamatan Koja yang ada di wilayah Koja. Udah banyak banget dan kalian wajib banget cobain rendangnya Ibu Elshe, ada 5 macam dan produk-produk lainnya di sini yang tertera di sini boleh kalian cobain. Pokoknya kita juga harus dukung UMKM kita supaya bisa lebih maju lagi produk-produk lokal di Indonesia. Pokoknya kita harus dukung terus. Untuk Ibu Elshe, terima kasih ya Ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk kehadirannya dan menghadirkan makanan-makanan yang enak ini. Terima kasih. Sukses ke depannya untuk Ibu ya. Amin ya. Dan kita tunggu lagi produk-produk lainnya yang Ibu ciptakan nih. Dari teknik elektro ke boga ya. Iya, perempuan banget ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Koja berikutnya. Sampai jumpa. Kecamatan Koja pasti bisa.